Shalom, selamat pagi, saudara kekasih Tuhan. Selamat berjumpa. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan pada masa-masa abad pertama, di tengah-tengah kegelisahan orang-orang percaya dan para pengikut Yesus, mereka sungguh berada di tengah-tengah situasi ancaman yang begitu hebat dari kekaisaran Romawi. Tapi Tuhan berkata bahwa ketika kuasanya dikaruniakan kepada mereka dengan kuasa Roh Kudus, maka mereka akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari kehidupan gereja pada masa kini, dan kehidupan kita sekalian, kita boleh bersama-sama berkata, dapatkah kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan pada zaman ini, di tengah berbagai ancaman yang begitu hebat, baik di tengah ancaman dosa, teknologi dan perubahan zaman dan berbagai tawaran-tawaran dunia yang mengancam kehidupan orang percaya. Di tengah konteks inilah saudara-saudara, firman Tuhan juga datang kepada kita. Bahwa ketika kuasa Allah itu dikaruniakan kepada saudara dan saya, kita akan menjadi saksi di sana. Saudara kekasih Tuhan, kalau saudara mendapat kuasa dari seorang presiden untuk melaksanakan suatu tugas, betapa bangganya saudara. Atau seorang gubernur memberikan suatu surat tugas sebagai kuasa yang dilimpahkan kepada saudara untuk melakukan sebuah pekerjaan seorang gubernur. Betapa bangganya kita sebagai seorang pribadi. Nah, saudara-saudara, apakah kita tidak bangga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bahwa Allah memberikan kita suatu kuasa yang luar biasa untuk melakukan pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini, di tengah berbagai tantangan dunia dan berbagai ancaman dan berbagai situasi yang tidak menguntungkan ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita lihat kemana kita diutus. Ketika firman Tuhan mengatakan menjadi saksi di Yerusalem, pertama saudara kita lihat, keluarga kita adalah Yerusalem. Lingkungan di mana kita hidup sebagai keluarga Kristen, keluarga Allah, keluarga anak-anak Tuhan, di dalam rumah tangga kita saudara, itu Yerusalem bagi kita. Mari kita hidup di dalam keluarga-keluarga kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Lalu kemudian saudara-saudara, dikatakan bahwa ke Yudea. Yudea saudara-saudara mungkin bisa kita artikan bahwa mereka keluarga-keluarga kita di luar dari lingkungan kita. Mungkin mereka adalah paman kita, keluarga tante kita, sepupu kita, opa, kakek, nenek, oma, dan semua keluarga-keluarga lain. Di sanalah kita memberitakan Injil, menyampaikan berita keselamatan. Kristus menjadi saksi bagi mereka. Kemudian ke Samaria, saudara kita tahu, pada zaman Yesus orang-orang Samaria tidak bergaul dengan orang Yahudi. Saudara kekasih Tuhan, Samaria bisa berarti mereka yang berbeda dengan kita. Berbeda keyakinan, berbeda agama, ras, suku, dan golongan. Hari ini kita juga diutus kepada mereka, saudara, untuk membawa kabar baik, berita keselamatan di dalam Kristus. Injil Kristus harus diberitakan kepada mereka, sehingga mereka boleh mendengar berita keselamatan yang datang dari Bapa. Nah, sampai ke ujung dunia, saudara. Sampai di ujung dunia, sampai di ujung bumi. Itu berarti kita tidak memiliki batas dari amanat Tuhan ini. Saudara dan saya diperintahkan untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Berarti saudara-saudara tidak ada batas itu. Dimanapun saudara dan saya berada hari ini,
Mari kita menjadi saksi Tuhan. Baik dalam sikap, tindakan, perkataan, tutur kata, dan berbagai panggilan hidup kita. Di sanalah Tuhan minta kepada saudara dan saya untuk melaksanakan tugas dan amanat agungnya. Karena kuasa yang datang dari Dia bagi saudara dan saya untuk menjadi saksi Tuhan. Kiranya saudara dan saya diberkati Tuhan untuk terus melaksanakan panggilan iman ini untuk menjadi saksi Tuhan yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Amin.